bagian ini yaitu EA dan Live atau events serta training dan juga platforms bersama saya Roma dari salah satu staf di Yayasan Lembaga Sabda dan juga Christian. Nah, ini untuk sesinya dan ini juga untuk teman saya Tian juga nanti yang akan bersama-sama dengan saya. Ini agenda yang akan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di sini kita akan saling berbagi gitu terkait apa yang sudah kita lakukan. Lebih tepatnya ini lebih ke pengalaman kita di Yayasan Lembaga Sabda dengan apa yang sudah kita lakukan terkait penggunaan AI. Tetapi kita perlu belajar sedikit nanti tentang prinsip ya, tentang prinsip yaitu pembelajaran atau pembinaan Kristen. Setelah itu kita akan melihat macam-macam program pembinaan yang pastinya Bapak Ibu saya tahu sudah juga melakukan di dalam gereja atau komunitas Bapak Ibu. Terus setelah itu kita lihat bagaimana pembinaan di era digital saat ini. Dan nanti yang bagian paling utama, karena ini AI Expo, yaitu bagaimana peran AI. Dan teman saya Tian akan sampaikan tentang platform dan pembelajaran online. Nah, ya, kita akan berangkat dulu dengan satu ayat yang sudah kita ketahui bersama di dalam firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Alkitab dan yang sudah kita tahu sama-sama dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita lihat ayat yang sudah kita tahu semua ini sebagai orang Kristen ya, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga dan dia kasih perintah. Makanya ada kata lah di sana diulang beberapa kali, dikatakan pergi, jadikan, baptis, dan terakhir adalah ajar. Nah, jadi saya bisa menyampaikan ke kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya pergi, bukan hanya memuridkan, tetapi juga mengajarkan. Jadi setiap orang yang menerima Kristus dan sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pasti akan mengalami pemulihan pribadi yang sudah rusak tadinya ya identitas dirinya kepada identitas baru yang Tuhan anugerahkan gitu. Setelah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui apa yang sudah mungkin di masa lalu kita lakukan, tetapi ketika kita lahir baru, apakah selesai kegiatan kita sebagai orang Kristen di situ saja? Enggak. Jadi pertobatan atau ketika kita sudah memiliki identitas baru di dalam Tuhan, itu bukan akhir segalanya, tapi itu adalah awal dari segalanya, gitu ya. Puji Tuhan kita sudah menerima Kristus, kita sudah bertobat, tetapi itu hanyalah awal dalam proses kehidupan kita. Jadi pertobatan kita itu bukanlah akhir dari kehidupan kita dalam kita hidup di dunia ini, tetapi awal. Makanya ketika kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh yang namanya secara rohani ya. Bukan hanya pohon yang harapannya kalau mungkin ditanam oleh seseorang itu bisa sampai menghasilkan buah gitu. Tapi dalam kekristenan kita pun Tuhan mengharapkan kita bukan hanya seorang pribadi yang percaya saja, tetapi juga mengalami pertumbuhan sampai nanti proses pendewasaan. Makanya di dalam gereja atau dalam komunitas perlu namanya kata ajar itu tadi ya dari amanat agung yaitu pembelajaran atau pembinaan. Nah, kita lihat bersama-sama pembinaan itu apa? Kalau dari kamus dikatakan membina itu membangun atau mengusahakan dan pembinaan itu lebih ke proses atau cara atau usaha yang dilakukan secara aktif untuk memperoleh hasil yang baik. Makanya ada usaha untuk membina sampai dengan mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan dalam hal ini pembinaan Kristen adalah usaha juga, usaha yang dilakukan oleh orang Kristen untuk melayani orang percaya supaya apa? Dewasa di dalam Kristus dan mereka juga dapat memuridkan orang lain. Gitu. Makanya ketika kita di dalam gereja akan ada yang namanya pembinaan. Tujuannya apa? Supaya kita bukan hanya seorang Kristen yang gitu-gitu aja di dalam kehidupan kita gitu atau Kristen yang hanya sekedar percaya selesai habis itu nanti nggak tahu ngapa-ngapain mati intinya masuk surga gitu tetapi lebih dewasa dari itu kita harapkan setiap orang yang sudah mengenal Kristus itu dewasa dan harapannya juga aktif dalam pelayanan dan memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus ya sebagai eh, apa ya kristosentris gitu ya dan juga punya tolak ukur kepada firman Tuhan dan akhirnya memuridkan dan juga saling membangun jemaat. Makanya pembinaan Kristen atau pembelajaran itu harus sifatnya itu dinamis, tidak boleh statis. Jadi Bapak Ibu cek kalau di gereja atau di dalam pelayanan kita sekarang ada yang kegiatan pembinaannya hanya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dan nggak ada memuridkan dan nggak ada kedewasaan di dalam jemaat. Berarti mungkin saat ini pembinaan yang dilakukan di gereja kita itu sangat-sangat statis. Nah,
Apa saja macam-macam program dari pembinaan di dalam gereja biasanya akan ada banyaknya, banyak sekali program tahunan itu dari kurikulum yang dilakukan itu akan sangat banyak sekali. Misalnya ada gerakan baca Alkitab setahun itu udah di schedule juga setiap hari akan ada pembacaan secara rame-rame ya bersama seluruh jemaat. Akan ada juga mungkin PA secara kelompok yang mungkin dilakukan dalam kelompok-kelompok sel setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Mungkin ada juga pelayanan khotbah udah pasti ya ini makanan spesial kita yang kita dapatkan setiap hari Minggu melalui pendeta atau ya pengkhotbah di dalam gereja kita atau seminar atau training atau workshop atau program pemuritan yang dilakukan oleh gereja kita secara rutin, counseling dan juga masih banyak lagi. Nah, ini adalah program-program pembinaan yang sudah dan akan mungkin terus dilakukan oleh gereja secara langsung atau secara fisik. Bagaimana dengan sasarannya? Pasti juga punya range tertentu ya. Mungkin ini dilakukan untuk petobat baru, biasanya akan dikelompokkan dan dibina pelan-pelan. Karena kadang petobat baru itu nggak bisa digabung dengan orang yang sudah percaya lama ya kadang ya. Karena mungkin ukurannya sudah berbeda gitu. Mungkin kepada jemaat awam, yang mungkin juga kepada calon pemimpin atau calon yang sudah akan diminta akan menjadi pemimpin atau menjadi mentor di dalam gereja. Atau mungkin cakupannya kepada anak sekolah minggu, jemaat gereja, dan lain-lain. Nah, itu sasaran-sasarannya yang kita lakukan di dalam gereja kita. Dan ini mungkin juga sudah dilakukan oleh gereja Bapak Ibu Saudara. Tetapi era saat ini, khususnya setelah pandemi kemarin ya, ini kan sangat gencar kemarin setelah pandemi kemarin itu banyak sekali kegiatan-kegiatan atau pelayanan atau program atau pembinaan yang dilakukan oleh gereja itu akhirnya bingung apa yang harus dilakukan ketika pandemi datang. Ternyata harusnya Bapak Ibu Saudara, di dalam era digital saat ini, itu tidak hanya bisa dilakukan secara onsite atau ketemuan langsung bersama dengan teman-teman kita, tapi juga bisa dilakukan secara online. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Makanya ketika pandemi kemarin, Yayasan Lembaga Sabda sama sekali tidak kaget gitu, tapi bisa benar-benar ya sudah, yang sudah ada, yang sudah kita lakukan untuk era digital dan juga melalui pembelajaran atau bahan-bahan yang sudah kita sediakan, itu bisa dinikmati oleh orang percaya, khususnya mereka yang tertarik untuk belajar firman Tuhan lebih dalam gitu. Nah, makanya di era sekarang di dalam era digital ada banyak sumber yang bisa Bapak Ibu pakai ketika melakukan pembinaan secara onsite maupun online. Kalau dalam online ada banyak bahan artikel, ada banyak bahan seminar, khotbah, training, pembinaan, pendalaman Alkitab, e-book, modul-modul teologi, materi presentasi. Formatnya juga beda-beda, ada PPT, ada video, ada audio dan lain-lain. Segudang banyak bahan-bahan pembelajaran online yang bisa Bapak Ibu sudah dapatkan dan bisa Bapak Ibu pakai ketika Bapak Ibu mau bertumbuh perlahan-lahan di dalam Tuhan. Karena kita butuh yang namanya makanan rohani. Ya. Nah, formatnya juga beda-beda, bisa dilakukan dalam kelompok diskusi, pemuritan, kelas online, bisa dengan membedah kitab atau kelas teologi dan lain-lain. Platformnya juga sangat banyak. Ini nanti teman saya Tian akan jelasin lebih banyak lagi tentang platform yang bisa Bapak Ibu pakai dalam pembinaan Kristen yang dilakukan dalam gereja ya. Ada Google Meet sampai dengan Telegram. Bagaimana dengan Yayasan Lembaga Sabda? Tadi ya saya katakan yang di awal bahwa ketika pandemi datang kita sama sekali tidak kaget, tetapi kita lebih kreatif lagi ketika kita mengajarkan atau mengambil satu tindakan untuk mengajarkan jemaat Kristen awam dan juga para pelayan Tuhan di era abad 21 saat ini untuk bisa belajar, mendapatkan bahan-bahan dan bertumbuh dan dibina di dalam Tuhan melalui kelas teologi, melalui kelompok baca buku, atau melalui seminar, training, edukasi, bahkan workshop, bahkan expo yang kita lakukan saat ini sudah dilakukan segudang cara agar Bapak Ibu, agar seluruh pengguna Sabda itu bisa mendapatkan bahan-bahan untuk menolong mereka terbina di dalam kegiatan kerohanian yang mereka lakukan. Makanya ada kelas online yang kami lakukan, ini sudah kami lakukan juga setiap bulan. Ada juga program kami lakukan untuk dari bedah kitab. Kami membedah satu kitab per 2 bulan sekali untuk melihat sudut pandang penulis Alkitab dan teks-teks firman Tuhan yang diajarkan melalui firman Tuhan yang kami gali. Dan baru saja kita melakukan bedah kitab untuk 1 Petrus. Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan melalui PA online bareng dan juga ada seminar-seminar atau training yang kita lakukan untuk mengajak sama-sama tubuh Kristus bisa bertumbuh ya. Go Grow, makanya kami buka seri Go Grow. Dan sekarang saat ini Bapak Ibu dalam AI Expo ini yang paling viral dan paling booming adalah AI, Artificial Intelligence. Bagaimana peran AI dalam pertumbuhan iman yang bisa menolong iman rohani jemaat bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ketika kita kemarin melakukan bedah kitab, ini satu surat Petrus ya, satu Petrus yang ditulis oleh Petrus, kita memakai cara pandangan baru, yaitu dengan cara apa? Menggunakan AI atau menggunakan atau mengimplementasikan AI dalam studi Alkitab. Ini sangat menarik, mungkin jarang juga dilakukan. Ternyata AI itu bisa dilakukan untuk studi Alkitab. Dalam hal ini adalah untuk bedah kitab atau untuk bedah surat. Dengan cara kita membandingkan ya, melihat fakta-fakta terkait bagaimana satu Petrus saat itu terjadi, apa yang kondisi yang terjadi, dan bagaimana saat ini dalam kehidupan kita. Dan rekan-rekan dari peserta juga kita ajak untuk membagikan hasil mereka dari apa yang mereka sudah pelajari. Dan ini kita lakukan dalam diskusi yang kita buka secara online di grup-grup dari Sabda MLC. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa implementasikan ini, misalnya membuka program pembinaan untuk 1 minggu kelas, yaitu membedah buku atau membedah kitab dari mungkin Injil Matius atau Injil Lukas dan lain sebagainya. Akan sangat menolong sekali, apalagi dilakukan secara online, mungkin bisa menolong pertumbuhan jemaat untuk semakin tahu tentang teks demi teks firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita juga bisa menggunakan AI ketika mungkin Bapak Ibu memiliki orang-orang di dalam gereja yang bisa mendapatkan sertifikat dari program yang dilakukan di gereja, sangat bisa menggunakan AI untuk bisa mempertajam resolusi foto, karena biasanya dalam sertifikat kan akan ada foto gitu ya. Dan ini satu alat yang kita pakai juga namanya Cutout Pro, ini bisa dipakai untuk mempertajam hasil. Nah, hasilnya akan seperti ini, dan ini yang kita lakukan ketika kita membagikan sertifikat kepada seluruh peserta dari kelas-kelas yang mengikuti di Sabda MLC. Ada hasil yang sangat baik. Dari yang blur itu jadi bagus nih, hasilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat juga seperti ini bentuk sertifikat yang didapatkan oleh mereka. Nah, ini dilakukan oleh AI dan sangat bermanfaat sebagai asisten atau sebagai penolong kita untuk kita lebih kreatif lagi dan lebih lebih kencang lagi gitu dalam pelayanan kita di gereja. Nah, ketika di dalam kelas juga kita lakukan satu kelas kemarin 7 perkataan salib, kita juga pakai AI ChatGPT untuk menghasilkan infografis yang sangat biblikal sekali, dan hasilnya seperti ini. Ini semua hasilnya Bapak Ibu kita cari melalui ChatGPT dan bisa dinikmati oleh seluruh pengguna Sabda untuk mengetahui infografis dari 7 perkataan salib yang Yesus ucapkan ketika dia akan mati di kayu salib. Jadi ada banyak sekali ide kreatif dari AI yang Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu bisa kerjakan ketika melakukan pembinaan lebih lanjut di dalam gereja. Makanya ada workshop juga yang kita lakukan di dalam kegiatan Sabda 29 kemarin. Hasilnya juga ada teman-teman yang mengikuti peserta ini, salah satu dari STT Simpson di Salatiga ya, yang akhirnya melakukan AI itu untuk program pembelajaran mereka dalam doktrin kelas homiletika. Dan ini adalah tanggapan dari salah satu peserta ya. Ternyata sangat wow, asik dan menyenangkan, di mana mahasiswa bisa menggunakan AI untuk belajar tentang khotbah. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik sekali. Bapak Ibu juga bisa pakai untuk membuat materi untuk pembinaan, bahkan untuk ide awal ketika Bapak Ibu mungkin dalam gereja akan melakukan satu seri dalam 1 bulan untuk doktrin, bisa menggunakan alat-alat yang sangat bagus. Ada ChatGPT, ada Bard, ada Perplexity yang bisa menolong kita untuk melakukan program pembinaan untuk seri. Saya di sini menuliskan prompt ya, saya sedang menyusun materi tentang doktrin dalam kekristenan. Bisa bantu saya untuk menyusun garis besarnya dalam 5 pelajaran, dan akhirnya AI memberikan ada pelajaran pertama doktrin Tritunggal seperti apa, poin-poinnya seperti apa, ada doktrin keselamatan, ada doktrin kitab suci atau Alkitab, ada doktrin Roh Kudus, dan ada doktrin yang terakhir sebenarnya akhir zaman ya, tidak saya screenshot. Nah, ada banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk merangkum diskusi, untuk merapikan notulen. Bisa juga mungkin dalam gereja Bapak Ibu ketika rapat bisa memakai semuanya untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini juga kemarin ketika kita melakukan kelas ya, renungan multimedia yang Alkitabiah, kita bisa mendapatkan rangkuman dari hasil kelas, dan ini sangat menolong sekali untuk kita bisa lebih produktif dalam pelayanan. Ini untuk notulen, dan banyak segudang cara ya, ada renungan, khotbah quotes, cerita sekolah minggu, pendalaman Alkitab. Nah, ini hasilnya, ini ketika saya PA dari 1 Petrus pasal 5 diberikan konteks dari 1 Petrus. Atau ketika kita memberikan renungan kepada anak-anak muda dalam bahasa slang atau bahasa gaul gitu ya, untuk anak-anak muda ketika kita mungkin memberikan renungan dikatakan, wah ini, yo teman-teman ada pesan keren nih dari kitab suci. Nah ini Bapak Ibu bisa implementasikan sebagai referensi atau sebagai alat bantu ketika Bapak Ibu menyampaikan
beragam firman Tuhan atau renungan kepada anak-anak muda di gereja Bapak Ibu. Termasuk ini untuk kata-kata motivasi untuk 30 hari ya, lesson plan, quotes, setiap hari akan ada. Ini saya mau mencoba pakai BART juga dan hasilnya juga sangat baik. Nah, ini untuk setiap harinya saya layar tangkapnya seperti ini. Ini juga cerita untuk sekolah minggu tentang 10 orang kusta. Diberikan juga seperti apa gerakan lagunya dan pesan moral yang ditangkap. Dan juga permainan atau untuk outbound dari Yohanes 3 ayat 16. Atau pemuritan. Dan untuk guru sekolah minggu ya. Ini prom yang saya pakai juga. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau waktu yang akan saya sampaikan tidak akan cukup. Tetapi ada banyak sekali cara yang Bapak Ibu bisa pakai untuk program pembinaan di gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi AI bisa dipakai untuk apa? Bisa apa saja. Untuk PA, cerita, khotbah, renungan, buku, lagu, kurikulum, artikel, promosi medsos untuk gereja Bapak Ibu, untuk riset analisis, bahkan untuk podcast, infografis, dan segudang hal lainnya. AI sangat mumpuni saat ini untuk bisa dipakai. So, teknologi yang Allah berikan saat ini, yang sangat mumpuni di era digital ini, sangat bisa menolong tubuh Kristus, di mana kita adalah jemaat di dalam gereja kita masing-masing untuk bisa bertumbuh melalui pembelajaran firman Tuhan secara fisik maupun bisa dilakukan secara online. Nah, ini segudang cara yang bisa Bapak Ibu pakai. Dan kami sudah expo ya, sudah open semua. Tapi ada teman saya Tian yang akan menyampaikan terkait platform yang juga bisa dipakai dalam pembelajaran online yang Bapak Ibu bisa gunakan di kelompok komunitas atau gereja Bapak Ibu. Ya, silakan Tian. Oke, Kak Roma, terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah Kak Roma berikan. Di sini saya akan fokus, sebentar. Ya, di sini saya akan fokus untuk bagian how-nya, maksudnya pengimplementasian dari apa yang sudah direncanakan dari terutama untuk pembelajaran online ataupun pembinaan online. Dan di sini akan fokus ke beberapa platform yang ada saat ini. Pasti banyak Bapak Ibu yang bertanya gitu. Kalau tadi Kak Roma sudah jelaskan mengenai apa itu pembinaan online, bagaimana caranya. Dan di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menjalankan program pembelajaran secara online ini. Dan di sini kalau kita bisa lihat secara garis besar, itu kurang lebih ada 7 hal yang dilakukan secara umum di dalam pembelajaran online. Salah satunya eh, kurang lebih itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita perlu tahu dan kita perlu cek atau tentukan apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran itu. Lalu yang kedua itu tentang target peserta. Kita juga perlu melihat gitu kan. Ketika kita membuat pembelajaran online, targetnya itu ke siapa itu. Ini termasuk cakupan jumlah dan juga usia. Karena berbeda platform itu mereka punya algoritma sendiri dan kita perlu untuk menyesuaikan dengan platform yang ada. Yang ketiga terkait mekanisme pembelajaran, mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pembelajaran online, tetapi misalkan hanya full secara online atau full secara hanya tugas dan sebagainya, itu perlu dipikirkan. Yang keempat, pasti persiapan materi dari yang sudah disampaikan Kak Roma tadi. Yang kelima, pemilihan platform pembelajaran. Yang keenam itu adalah bagian di dalam kelasnya, yaitu membagikan materi, juga tugas, diskusi, dan juga evaluasi. Dan di sini saya akan fokus ke bagian yang kelima, yaitu tentang pemilihan platform pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya banyak banget ya platform pembelajaran online yang ada saat ini. Tadi Kak Roma sudah sempat singgung, itu ada Google Meet, ada Zoom Meeting, ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada WhatsApp. Ini. Jadi cakupannya di sini bukan hanya saat online-nya saja, maksudnya saat pertemuan saja, tetapi biasanya setelah pertemuan itu kan entah ada tugas ataupun hal yang perlu didiskusikan, itu kan tidak mungkin memakai Zoom 100% gitu kan. Pasti akan ada platform lain yang digunakan. Jadi biasanya itu platform yang digunakan itu lebih dari satu platform. Karena sejauh ini masih belum ada satu platform yang dia bisa mencakup semuanya. Lalu mungkin ini hanya sebatas singkat saja untuk bagian Zoom. Mungkin di bagian bawah akan tertutup sedikit. Di bagian Zoom ini yang pasti free account, cuman uh, ada beberapa hal yang dibatasi. Oke, sorry.
Oke, oke. Iya. Eh, jadi tadi sampai Zoom, lalu ada Google Meet dan juga ada Microsoft Teams gitu. Nah, ini saya hanya apa ya, memberikan gitu kan. Nanti dari yang tadi sudah dijelaskan itu nanti Bapak Ibu bisa menentukan sendiri dari masing-masing. Nah, biasanya sebenarnya banyak kalau di Google gitu cari aja comparison misalkan antara Zoom dengan Google Meet dan itu akan banyak informasi seputaran kelebihan dan juga kekurangan. Lalu selanjutnya ini kalau ini kan hanya untuk saat live, mungkin bisa selanjutnya next itu berbicara tentang bagaimana setelah acara. Bisa next. Oke, ya. Ini mungkin cepat aja. Jadi yang pertama itu biasanya dari kami sendiri juga memakai WhatsApp karena melihat penggunanya juga masih banyak dan juga banyak fitur yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh WhatsApp gitu. Bukan hanya fitur bisnisnya saja, tapi fitur-fitur yang lain. Dan yang selanjutnya itu ada opsi untuk yang bagian chatting itu adalah Telegram. Sama familiarnya dengan WhatsApp, meskipun penggunanya sedikit, tapi Telegram ini juga sedang gencar-gencarnya dia untuk mungkin bisa next, sedang gencar-gencarnya untuk melakukan upgrade yang dimana meskipun apa ya bisa dalam jumlah banyak lebih banyak daripada grup yang ada di WhatsApp dan di selanjutnya ini mungkin sedikit ya garis besar perbandingannya dari antara WhatsApp juga Telegram. Ini bisa dilihat lagi keperluannya kita itu tadi. Ini sebenarnya mencakup cakupan itu dalam artian ini mau berapa peserta dalam satu kelas misalkan atau satu pembinaan. Nah, itu juga perlu dipikirkan karena ini mencakup jumlah chat, terus upload filenya itu maksimal berapa gitu. Jadi perlu banget ini dipikirkan. Dan di selanjutnya itu ada, nah ini mungkin sedikit free online tools. Kalau tadi kan saya lebih banyak membicarakan tentang video dan juga eh, tadi di bagian chatting. Nah ini ada tentang storage, bisa pakai Google Drive, ataupun kalau mau dibikin kuis itu bisa pakai Kahoot atau Slido gitu kan, atau Mentimeter dan lain-lainnya. Jadi nanti mungkin presentasi ini akan dibagikan, jadi bisa dibaca lebih lagi. Nah, sekarang saatnya lihat gitu penerapan AI. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu, kalau di Sabri itu memang lumayan banyak apa pekerjaan yang dilakukan. Jadi banyak juga divisi dan juga pembagiannya. Terutama kalau di Sabda sendiri ada yang namanya divisi platform dan itu fokus seperti yang jadi kalau Kak Roma itu kan bagian persiapan, tapi kalau divisi platform adalah bagian pelaksanaan saat kelas, maksudnya saat live dan juga setelah live gitu. Jadi ketika sudah selesai live itu kan akan diproses dan akan ditaruh, didistribusikan gitu. Dan itu didistribusikan di platform-platform yang Sabda punya. Antara lain ada YouTube dan lain-lainnya. Mungkin di ya nanti akan dijelaskan lebih lagi. Dan yang pertama AI yang digunakan itu adalah closed caption. Jadi ini mungkin bisa dicoba kalau misalkan Bapak Ibu Saudara mau mencoba di bagian bawah itu kan ada tulisan show caption. Nah, itu gunanya itu adalah untuk transkrip gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin apa ya agak kesulitan dalam hal pendengaran, maksudnya mungkin pembicaranya terlalu cepat, nah itu bisa menggunakan fitur ini untuk melihat gitu loh transkrip atau apa saja yang dia lakukan atau yang dia katakan gitu. Oke, nah selanjutnya next itu sama dengan yang tadi, tapi ini adalah fitur tambahan atau fitur premium. Jadi nggak bisa dilakukan oleh Zoom yang free, tapi ini harus berbayar. Kelebihannya ini adalah bukan hanya menjelaskan atau melihatkan transkrip, tapi juga menerjemahkannya gitu. Jadi ini mungkin cocok digunakan untuk pembinaan ataupun pembelajaran yang bersifat antar negara gitu atau antar bahasa gitu, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Mungkin ada yang mengikuti dari luar, itu perlu translation dan juga itu bisa dilakukan gitu.
Dan yang selanjutnya, yang bisa sangat menarik ini sebenarnya fitur tambahan dari Zoom itu ini adalah immersive view. Sebenarnya membuat terkesan kita tuh sedang berada di ruangan yang ruangan kelas gitu kan. Jadi ada engagement yang terjadi gitu saat saat live gitu. Dan selanjutnya dan selanjutnya itu adalah di sini. Ini cukup bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan, terutama untuk mungkin pembelajaran online yang antara misalkan guru sekolah minggu dengan apa namanya, dengan anak sekolah minggunya, itu bisa melakukan hal ini gitu. Jadi lebih interaktif dengan avatar-avatar yang lucu, yang menggemaskan, tapi juga tetap bersifat edukasi, mungkin tentang pembelajaran apa namanya fauna gitu kan, itu bisa dilakukan dengan hal ini gitu. Dan meskipun ada keterbatasan terkait dengan device yang digunakan, itu memang cukup tinggi dan saat ini pun masih sifatnya beta, jadi masih pengembangan, tapi fitur ini bisa digunakan di dalam Zoom. Dan yang selanjutnya ini sebenarnya pengembangan dari Zoom, yaitu Zoom IQ, next, next lagi. Nah, di sini sebenarnya sifatnya itu apa ya? Dia mengadopsi dan bekerja sama dengan ChatGPT gitu. Jadi ketika seringnya adalah ketika melakukan pembelajaran itu kan mungkin ada beberapa siswa atau beberapa jemaat dalam pembinaan itu yang telat datang ke meeting gitu. Dan di sini Zoom memfasilitasi dengan adanya summary. Jadi ketika yang telat-telat itu bisa melihat gitu loh summary sebelumnya atau hal yang sedang dilakukan itu apa. Dan di sini terlihat gitu. Dan kita pun bisa bertanya gitu, misalkan eh, hal apa yang tadi saya lewatkan gitu. Nanti dari AI dari Zoom ini akan memberikan summary-nya gitu. Dan juga bukan hanya saat live saja atau saat Zoom itu dibuka, tapi setelah itu pun kita bisa mendownload summary-nya. Jadi ini bisa sangat membantu untuk teman-teman melakukan pembelajaran online. Dan yang selanjutnya ini membantu, tapi memang cukup harus mempunyai alat yang lumayan high end gitu. Maksudnya karena ini produk dari Nvidia, biasanya kan banyak guru ataupun banyak saat live itu kan memang mungkin butuh beberapa apa yang namanya catatan gitu dan terkadang kan terlihat kalau matanya itu entah ke kiri ke kanan dan dengan software ini sebenarnya bisa membantu untuk salah satunya adalah mengoreksi kontak mata gitu. Jadi kontak mata yang off dari kamera itu akan disesuaikan dia menghadap kamera. Bukan hanya itu saja, tapi dari bagian brightness, dari hal-hal lain seputar. Jadi dia bisa mengenhance atau mengoptimalkan kualitas video dan juga audio yang ada di laptop gitu. Tapi memang ini terbatas untuk GeForce RTX gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan AI dalam distribusi pembelajaran online. Mungkin saya akan cepat saja. Nah, di sini salah satunya adalah YouTube. Next, YouTube ini sebenarnya cukup powerful karena dia bukan hanya diakses oleh banyak orang, tapi pertama juga dia adalah video first. Semua hal terkait yang akan dipasang di YouTube adalah berbasis video gitu. Dan dia menyediakan juga selain deskripsi itu adalah transkrip dan juga timestamp atau kalau YouTube bilang itu chapter gitu kan. Dan selanjutnya ini adalah salah satu transkrip otomatis dari YouTube yang sebenarnya saat ini pun YouTube nggak ketinggalan majunya karena AI-nya pun sedang diperbaiki untuk lebih baik lagi, terutama untuk bahasa-bahasa yang minor, maksudnya selain Inggris dan lain-lain itu sedang diperbaiki untuk tingkat keakuratan. Nah, dan dari sini next itu kita bisa memfasilitasi orang-orang yang sedang belajar atau pembinaan yang mungkin tadi terlewat dengan memproses kembali videonya dan mengakomodasi dengan subtitle yang mendukung gitu kan, entah dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, itu akan lebih cepat orang untuk menangkap materi yang disampaikan gitu. Dan di selanjutnya pun ini hal-hal yang perlu dilakukan juga terkait dengan chapter dalam YouTube. Di next lagi, ini juga salah satu AI yang digunakan. Next, ini fungsinya adalah untuk kita bisa
bukan untuk menggantikan tugas kita, tapi untuk membantu kita dalam menentukan chapter uh, dalam YouTube gitu. Kalau di slide selanjutnya kita bisa lihat gitu. Ini salah satu contoh yang aku buat. Ini ketika kita memasukkan salah satu video dari Sabda ini, Go Grow, ini kita dapat melihat key momennya gitu. Orang ini nih ngomong apa dan tentang apa gitu. Nah, dari sini kita bisa jadi salah satu acuan untuk menentukan apa namanya chapter dalam YouTube-nya gitu. Jadi saat orang mencari itu enggak dari awal sampai akhir, tapi ketika memang dia butuh bagian yang, oh kemarin tuh kayaknya jelasin 5 bagian penting ini kan. Nah, kita tuh bisa melakukan chapter itu gitu. Jadi langsung ke bagian itu dan itu akan fokus untuk apa penjelasan tentang seputaran itu gitu. Dan di selanjutnya ini ada salah satu AI juga yang sangat powerful menurut saya gitu karena next ini sama halnya dia bisa men-summary atau melakukan ringkasan terkait dengan video YouTube yang sudah eh, kita upload gitu kan. Kalau di sebelah kanan itu kita bisa lihat summary-nya itu ini diskusi tentang keluarga dan juga tentang parenting dalam era digital dan bla bla bla. Bukan hanya summary saja, tapi dia juga memberikan highlight serta dia juga memberikan pertanyaan seputaran dengan materi itu, gitu. Selain pertanyaan, dia juga memberikan jawaban untuk dan jawabannya ini bukan ngarang dari AI-nya ya, tapi dia berdasarkan dari video yang ada gitu. Jadi kurang lebih alurnya itu adalah dia melihat transkrip yang ada, lalu menganalisanya, dan dia merekomendasikan dan juga mengambil jawaban itu berdasarkan dari transkripnya. Jadi kalau saran saya kalau dirasa transkripnya kurang itu bisa diperbaiki dulu dan bisa melakukan summary ini untuk hasil yang lebih baik. Oke, yang terakhir mungkin ini adalah salah satu ya platform AI juga yang sangat baik untuk kita bisa membuat video-video kecil. Next, video-video ini nanti bisa digunakan untuk engage dengan mungkin peserta gitu kan. Kadang kan kalau kepanjangan kan agak sulit gitu. Kalau kita buat video kecil itu akan lebih mudah, lebih ringkas, dan orang pun bisa lebih gampang dalam mengingat-ingatnya gitu. Dan di sini ada beberapa apa ya langkah gitu. Ini nanti kita tinggal masukkan linknya, terus nanti kita klik get clips di terus lanjut next, itu nanti akan diproses dan itu nanti akan dikirim ke email kita. Jadi kita harus login dan itu punya batasan hariannya. Dan selanjutnya itu nanti keluar hasilnya. Kalau yang versi berbayar itu kita bisa melakukan editing juga gitu, bahkan nggak perlu kita apa ke CapCut atau ke Adobe Premiere untuk edit, tapi di situ juga sudah disediakan dan juga kita bisa download langsung hasilnya dan juga transkripnya serta rekomendasi dari judulnya. Oke, nah next. Di sini juga ada sebenarnya satu implementasi dari penggunaan AI yang bukan hanya digunakan satu saja, tapi rangkaian. Di sini ada satu animasi itu dibuat dengan dramanya itu dibuat dengan ChatGPT, lalu di voice over kan dengan Haraket, lalu gambarnya itu gambar apa di dalamnya itu menggunakan free Bible image, lalu di dubbing gitu kan dengan sorry bukan di dubbing tapi dibuat dari gambar menjadi bergerak gitu kan dengan DID dan juga diedit videonya ditambah beberapa hal itu di CapCut gitu dan semuanya ini free gitu semuanya ini adalah satu rangkaian yang kita bisa gunakan AI dengan free dan tanpa keluar apapun tetapi dengan prompt yang baik gitu. Dan mungkin next selanjutnya ini adalah salah satu contohnya, tapi nanti mungkin karena waktu nggak akan cukup, jadi nanti akan saya bagikan saja. Mungkin bisa next ya, oke. Ya, itu mungkin next lagi. Penutup dari saya mungkin kalau kita lihat di sini, ini cukup banyak sosial media yang saat ini apa ya dipakai gitu kan. Ini data dari Juli 2023. Dan next, eh, penggunaan dari media sosial ini adalah, kalau kita lihat dari paling atas, itu adalah keeping in touch with friends and family. Dan selanjutnya, next, ini juga
juga tentang apa usianya gitu, usia. Tapi kalau kita lihat garis besarnya adalah tetap tujuannya itu adalah untuk menjalin relasi dengan teman dan juga dengan keluarga. Jadi kalau boleh aku simpulkan tuh sebenarnya ya kita bisa gunakan semua platform, semua media sosial, semua apa meeting online dan lain sebagainya itu ya tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk kita tetap menjalin relasi kita dengan keluarga dan juga dengan apa namanya teman-teman gitu. Dengan cara yaitu bisa bisa apa namanya? Bisa membuat komunitas online, bisa juga buat pembinaan online yang itu dilakukan boleh 100% online, boleh juga hybrid 50% online 50% offline. Jadi bisa disesuaikan dengan apa namanya? Target dan juga tadi yang sudah disebutkan gitu. Ya itu mungkin dari saya.